Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ayu Yuliani, saya dari kelas PTIK 2A. Saya di sini akan mempresentasikan hasil kerja saya materi mengenai diksi mata kuliah Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Ibu Widya Nurjana. Sebelum memulai kepada materi, alangkah baiknya kita memulai pembelajaran dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, penyampaian materi akan dilanjutkan oleh saya sendiri. Diksi. Yang ke-1, pengertian diksi. Diksi adalah pilihan kata di dalam tulisan yang digunakan untuk menggambarkan sebuah cerita atau memberi makna sesuai dengan keinginan penulis. Diksi tidak hanya terbatas pada pemilihan kata saja, melainkan juga untuk mengungkapkan gagasan atau menceritakan peristiwa. Diksi juga meliputi persoalan gaya bahasa, ungkapan-ungkapan, dan sebagainya. Menurut KBBI, diksi adalah pilihan kata yang tepat dan selaras dalam penggunaannya untuk mengungkapkan gagasan, sehingga penulis akan mendapatkan efek tertentu yang diharapkan ketika orang membaca karyanya. Dalam kata lain, diksi merupakan pemilihan kata yang tepat untuk mengungkapkan suatu gagasan agar mendapatkan hasil tertentu. Selanjutnya, yang kedua, pengertian diksi menurut para ahli. Yang ke-1, menurut Goris Keraf, pengertian diksi terbagi menjadi dua, yakni pilihan kata atau mengenai pengertian kata-kata yang digunakan untuk menyampaikan suatu gagasan, pengungkapan yang tepat, dan gaya penyampaian kata yang lebih baik dan sesuai situasi. Yang kedua, Susilo Mansurudin. Susilo Mansurudin berpendapat pengertian diksi adalah pilihan kata. Pemakaian atau pemilihan diksi yang tepat, benar, dan cermat bisa membantu memberi nilai pada suatu kata. Pilihan diksi yang sesuai dengan kata lain akan mencegah terjadinya kesalahan penafsiran yang berbeda. Yang ketiga, menurut Widya Martaya. Menurut Widya Martaya, pengertian diksi adalah kemampuan seseorang dalam membedakan suatu nuansa-nuansa makna secara tepat dengan gagasan yang disampaikan. Kemampuan seseorang membedakan makna itu sesuai dengan situasi dan nilai rasa yang memiliki kelompok masyarakat dan pendengar atau pembaca. Yang keempat, menurut Endre. Endre berpendapat pengertian diksi adalah penggunaan kata yang sesuai dalam mewakili pikiran dan perawatan yang ingin disampaikan dalam suatu pola kalimat tertentu. Selanjutnya, yang ketiga, fungsi diksi. Secara umum, diksi juga berfungsi memperindah suatu kalimat. Seperti diksi dalam suatu cerita, diksi yang baik untuk penyampaian cerita yang runtut, menjelaskan tokoh-tokoh, mendeskripsikan latar dan waktu, serta lainnya. Berikut ini beberapa fungsi pemilihan diksi dalam penulisan karya sastra. Yang ke-1, membantu pembaca memahami pesan karya sastra. Yang kedua, komunikasi yang efektif. Yang ketiga, bentuk ekspresi. Dan yang keempat, yang terakhir, yaitu hiburan. Selanjutnya, jenis-jenis diksi. Secara umum, diksi terbagi menjadi dua jenis, yakni diksi berdasarkan makna dan diksi berdasarkan leksika. Berikut ini penjelasan antara kedua jenis diksi tersebut. Yang ke-1, diksi berdasarkan makna. Jenis diksi berdasarkan makna masih terbagi menjadi dua macam, meliputi makna denotatif dan makna konotatif. Menurut Shire tahun 2009 nomor 65, perbedaan diksi berdasarkan makna denotatif dan konotatif sesuai pada ada atau tidak adanya nilai rasa pada sebuah kata. Singkatnya, denotatif bersifat umum dan konotatif bersifat khusus. Denotatif. Denotatif adalah diksi dengan makna yang sebenarnya dari suatu kalimat atau kalimat. Dalam kata lain, makna denotatif adalah makna objektif tanpa membawa perasaan tertentu atau murni. Konotatif. Konotatif adalah diksi, kata
atau kalimat yang memiliki arti bukan sebenarnya. Makna konotatif juga bisa diartikan sebagai makna kias yang berkaitan dengan nilai rasa. Yang kedua, berdasarkan leksikal, diksi berdasarkan leksikal. Yang subjudul yang pertama, sinonim. Sinonim merupakan dua kata atau lebih yang memiliki persamaan makna. Penggunaan diksi sinonim bertujuan untuk membuat apa yang dituliskan menjadi lebih sesuai dengan ekspresi yang ingin diungkapkan. Adapun contoh penggunaan diksi berdasarkan leksikal sinonim seperti mampus yang mengekspresikan hal-hal kasar dan wafat yang mengekspresikan hal-hal yang lebih halus. Yang kedua, antonim. Antonim adalah pemilihan diksi atau kata yang memiliki makna berlawanan atau berbeda. Adapun contoh pemilihan diksi berdasarkan leksikal antonim seperti naik menjadi turun, besar menjadi kecil, tinggi jadi rendah, dan hemat menjadi boros. Selanjutnya homonim. Homonim merupakan pemilihan diksi yang memiliki pelafalan dan ejaan sama, tetapi artinya berbeda satu sama lain. Adapun contoh pemilihan diksi berdasarkan leksikal homonim, seperti kata bulan yang bisa memiliki makna sebagai satelit alami di bumi, sekaligus arti waktu. Jadi, makna kata bulan dalam homonim itu bisa sebagai satelit alami di bumi yang berada di angkasa, dan bisa juga berarti waktu, yaitu misalkan bulan Januari, Februari, dan sebagainya. Selanjutnya homofon. Homofon adalah pemilihan diksi yang memiliki ejaan dan makna berbeda, tetapi pelafalannya sama. Adapun contoh diksi berdasarkan leksikal homofon seperti bang dan beng. Bang. Seperti bang pakai NK ya, dan bang biasa. Kedua kata itu memiliki arti dan ejaan yang berbeda, tetapi pelafalannya terdengar mirip. Ya, seperti bank, bank yang pakai NK tuh kan dibacanya bank, itu memiliki arti adalah suatu tempat menabung ya. Nah, kalau bank seperti biasa itu biasa disampaikan kepada kakak laki-laki. Seperti itu. Yang memiliki arti dan ejaan yang berbeda, tetapi pelafalannya terdengar mirip. Yang selanjutnya homograf. Homograf adalah kata yang memiliki lafal dan arti berbeda, tetapi ejaannya sama. Adapun contoh pemilihan diksi berdasarkan leksikal homograf, seperti makanan kesukaan Karin adalah tahu goreng, dan Karin tidak tahu kalau hari ini dia libur. Dalam hal ini, tahu memiliki ejaan yang sama, tetapi bunyi dan maknanya yang berbeda. Yang selanjutnya polisemi. Polisemi adalah diksi atau frasa kata yang memiliki lebih dari satu arti, seperti bunga dan kepala. Contohnya, orang yang menabung di bank akan mendapatkan bunga setiap bulannya, dan Karin adalah bunga desa yang jadi incaran para pria. Dalam hal ini, kata bunga memiliki banyak makna, baik sebagai keuntungan, kecantikan, atau sebuah tanaman. Yang selanjutnya, hipernim. Hipernim merupakan diksi yang mewakili banyak kata lainnya atau mencakup makna kata lainnya. Contoh pemilihan diksi berdasarkan leksikal hipernim seperti kata sempurna yang bisa memiliki arti sebagai nilai yang baik, bagus, luar biasa, dan lainnya. Jadi kata sempurna itu memiliki makna yang beragam, yang berbeda-beda, tapi tetap katanya itu sempurna gitu. Selanjutnya hiponim. Hiponim merupakan diksi yang bisa terwakili oleh kata hipernim. Contoh, pemilihan diksi berdasarkan leksikal hiponim seperti ada binatang liar di kebun binatang yang meliputi gajah, singa, buaya, rusa, kuda, dan lainnya.
Pada kalimat itu, kata binatang liar termasuk hipernim, sedangkan gajah, singa, buaya, dan lainnya termasuk hiponim. Berarti di sini hiponim itu ya seperti jenis-jenis dari kata hipernim yang beragam gitu. Selanjutnya, syarat-syarat diksi. Diksi biasanya digunakan sebagai cara untuk menentukan suatu tuturan bahasa. Syarat utama penggunaan diksi adalah adanya sejumlah kata yang mirip. Kemudian akan dipilih satu kata yang paling tepat untuk mengungkapkan sebuah pesan, ekspresi, atau makna lainnya. Karena itu, pemilihan diksi yang tepat bukan sekedar memilih kata yang tepat, tetapi juga harus mempertimbangkan kecocokan kata dengan konteks. Selain itu, makna dari diksi yang dipilih harus sesuai dengan nilai sosial yang berlaku dalam masyarakat. Menurut Goris Keraf, beberapa syarat dalam memilih diksi antara lain, yang ke-1, penggunaan kata konotasi dan denotasi yang tepat. Yang kedua, penggunaan kata sinonim atau memiliki makna sama yang tepat. Yang ketiga, kemampuan membedakan kata-kata yang memiliki ejaan sama. Yang keempat, penggunaan kata kerja pada kata yang idiomatis. Yang kelima, kemampuan membedakan kata khusus dan umum dalam tulisan. Dan yang terakhir, yang keenam, yaitu memperhatikan pemilihan kata yang tepat dalam tulisan. Terima kasih ya. Mungkin hanya sampai situ materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf karena sejatinya saya juga belum sangat menguasai materi ini. Barangkali ada koreksi dari Ibu Widya, dipersilakan untuk yang lebih tahu penjelasan lebih mendetailnya. Saya Ayu Yuliani mohon undur diri. Mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.